Salam, selamat bertemu kembali kita dengan pagi hari ini dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tapi saudara harus mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu memang itu identitas Dia dan pribadi Dia, kepribadian Dia dan karakter Dia. Tapi kebaikan Dia itu semestinya diberikan oleh orang-orang yang serius dengan Dia, bukan orang yang asal-asalan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi artinya bahwa Tuhan itu datang lebih baik orang yang berdosa tapi serius menerima Dia daripada orang yang merasa cukup dan tidak perlu Dia. Tuhan memilih orang-orang yang serius di mana Dia bisa melimpahkan kekuatannya dan menunjukkan kuasanya. Tapi kepada orang-orang yang serius Tuhan akan menyatakan dirinya. Sedangkan kepada orang-orang yang tidak serius Tuhan pernah berkata begini, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila seseorang itu tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi orang yang nggak serius, kadang-kadang saudara pernah mengalami sendiri bagaimana ketika saudara bertemu dengan orang yang tidak serius, saudara rasanya kayak buang-buang waktu, saudara rasanya capek hanya mendengarkan orang itu, tapi mereka tidak serius dalam sesuatu hal yang ingin diubah dalam kehidupannya. Tuhan cari yang serius, dan orang yang serius itu adalah orang yang berkorban, yang berani berkorban. Berkorban itu merupakan wujud iman, harap dan kasih. Memang orang yang berkorban belum tentu sebagai bukti dia mengasihi, karena motivasinya mungkin lain-lain dan sebagainya. Tetapi orang yang mengasihi ataupun orang akan susah dilihat wujud kasihnya kalau orang itu tidak berkorban. Mari, itu adalah saudara saya, orang yang berkorban di hadapan Tuhan. Kenapa kita mau serius di dalam Tuhan dan mau berkorban? Karena di dalam korban itu kita bisa membuka pintu-pintu surgawi. Gimana caranya? Dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Perhatikan kata bahwa barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, mempersembahkan korban, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan. Berarti ada sebuah pintu-pintu yang dibuka bagi orang tersebut untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika kita menaikkan syukur sebagai korban di hadapan Tuhan, mungkin pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka oleh Tuhan. Ketika keadaan kita mungkin lemah ataupun sakit, karena kita mengucap syukur dan menaikkan pujian di hadapan Tuhan, kita menaikkan syukur, Tuhan terima kasih Engkau mati bagiku karena bulu-bulu menyembuhkan aku. Kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan, dan ketika syukur kita buka di hadapan Tuhan dan kita naikkan walaupun kondisi kita kurang bagus, dikatakan keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu merupakan kerinduan kita semua untuk melihat keselamatan daripada Tuhan. Amin. Karena itu kita harus belajar berkorban, mengucap syukur di saat susah, mengucap syukur di atas segala keadaan, mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Dikatakan mempersembahkan syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kitab Roma mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita mau mengorbankan hidup kita, memberikan diri kita sebagai pengorbanan yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, korban kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menunjukkan keselamatan daripada kita. Ada orang berkata, aku sudah melakukan sesuatu banyak hal, tapi kenapa pintu nggak dibukakan? Tapi mungkin yang dilakukannya tadi belum merupakan sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan. Belum sampai titik di mana Tuhan berkenan kepadanya. Belum sampai di mana titik Tuhan rasanya hatinya, bahasa Jawa itu terenyuh, tersentuh. Dan betul-betul dia melihat orang ini betul-betul menunjukkan kasihnya kepada aku. Aku berkenan kepadanya. Karena itu aku rela membuka jalan buat hidupnya. Haleluya. Nah saudara, ketika Nuh mempersembahkan korban di hadapan Tuhan saat itu setelah banjir beberapa saat, lalu kemudian semua yang lain mati. Lalu ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban. Dalam Kejadian 8 ayat 21 dan 22 dikatakan begini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sudah perhatikan, ketika korban saudara dikenan oleh Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kita. Ada sebuah pintu-pintu yang terbuka dalam kehidupan kita. Kita yang dulunya tidak menuai, taburan kita tidak pernah menghasilkan. Tetapi ketika Tuhan mencium bau korban kita dan Dia berkenan kepada korban kita, dikatakan, kamu menabur, kamu akan menuai. Ada musim-musim yang tepat dalam kehidupanmu. Dalam masa-masa yang sekarang mungkin orang sulit menghadapi kehidupan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau aku mencium bau korban yang berkenan, aku bisa membukakan pintu-pintu kepadamu dan memulihkan keadaanmu. Yang kedua, saudara lihat, korban itu ternyata bisa menghasilkan pelipat gandaan. Kenapa kita berkorban? Karena tanpa korban tidak ada pelipat gandaan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jangan heran, ada orang yang berkata, orang itu baru saja bergerak, baru saja melayani Tuhan, atau baru saja dia bekerja, kenapa dia berhasil? Sedangkan aku tidak. Ternyata orang itu bekerja dengan sangat baik. Orang itu mati-matian, orang itu serius. Orang itu menabur keringatnya, menabur waktunya, menabur hidupnya. Dia mungkin tidurnya kurang daripada saudara, dan dia melakukan sesuatu yang baik sehingga dia menghasilkan. Dalam kitab Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi perhatikan, Yesus mau berkorban dirinya, Yesus mau mati, mematikan dirinya, Yesus mau disalib, Yesus mau masuk ke dalam kubur, tidak dengan sebuah tujuan yang sia-sia. Dia dikatakan bahwa kalau aku mati, kamu tahu nggak kenapa aku mau berkorban? Karena kalau aku tidak mati, aku hanya bisa menjangkau beberapa orang saja. Dari kalian, mungkin dari kalangan Israel saja. Tapi kalau aku mati, kamu tahu apa yang dihasilkan dari pengorbanan aku? Aku akan menghasilkan banyak buah. Bahkan dikatakan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Korban dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ketika kita mengorbankan sesuatu, kita menghasilkan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Kita yang suka berkorban di hadapan Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkenan kepada kita. Lalu kita menghasilkan buah-buah tanpa kita sadari. Karena Tuhan yang menghargai pengorbanan saudara dan saya. Kita punya keyakinan di dalam Tuhan, bahwa kalau kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan menerima kembali. Kalau kita melemparkan roti ke air, dikatakan bahwa kita akan menerima lama setelah itu. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bagaimana dia bisa ditinggikan dari bumi? Dia harus disalib, dia harus mati. Dan dia mau melakukannya. Karena di dalam pengorbanan disalib dia melihat, dia ada punya hak untuk menarik semua orang datang kepadanya. Mari tingkatkan korban kita, dan kita mencapai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa upaya menanti kita, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya itu kepada kita semuanya. Lalu korban, keseriusan kita dengan Tuhan, apa yang dihasilkan? Itu ada sebuah promosi dan peninggian. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi saudara melihat bahwa penderitaan ataupun korban atau keseriusan kita dengan Tuhan, mungkin orang lain mengolok-olok kita, jadi orang Kristen serius-serius banget, jadi mengikut Tuhan itu biasa-biasa saja lah. Tetapi dikatakan orang yang serius sampai dia mungkin dihina, diolok-olok, mungkin menderita, tapi ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kapan kemuliaan itu dinyatakan? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa kamu yang mengikut aku dan meninggalkan segala sesuatu untuk aku, di saat ini juga kamu akan menerima sesuatu, tapi di saat yang akan datang kamu juga akan menerima upah. Dan itu adalah kerinduan saudara dan saya. Amin. Mari kita serius di hadapan Tuhan. Kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2, saya menutup dengan cerita dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki pikiran seperti Kristus, karena hanya Kristus yang mengerti bagaimana mendapatkan sebuah kemuliaan. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa semua itu dilakukan? Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, korban saudara tidak sia-sia. Tapi kalau saudara serius di hadapan Tuhan, saudara meninggikan dia, mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada saudara. Saudara tahu, Tuhan akan meninggikan saudara, dan Tuhan akan mengaruniakan kehormatan kepada saudara. Dan firman Tuhan yang singkat ini memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.